Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil waliyyil hamid, Dzil arsyil majidil fa'alin lima yurid. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala syakirina bil mazid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anbiya'i wa asyraful abid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawin nahjir rasyid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Taala yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita baginda Rasulullah SAW, teladan paling sempurna di jagat alam, serta keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami khususnya, serta kepada segenap kaum muslimin pada umumnya, untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya, serta menjauhi segala larangan yang baik zahir maupun batin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang identik dengan bulan haji dan ibadah kurban. Sekalipun musim kurban telah lewat seminggu lalu waktunya, namun ada baiknya untuk mengevaluasi tata cara kita di dalam memandang ibadah kurban tersebut dan cara kita mengamalkannya, agar pada tahun-tahun berikutnya ibadah kita lebih sempurna di dalam pelaksanaannya. Kurban, sekalipun dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, namun tiga madhab yang lain mengatakan hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan hadis baginda Nabi SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqurbanna musallana." Siapapun yang memiliki kemampuan untuk berkurban namun ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia mendekat ke tempat sembahyang kami. Lihatlah betapa tegasnya baginda Nabi SAW memberi rambu kepada orang-orang yang mampu namun enggan untuk berkurban. Beliau sampai memberi perintah untuk menjauh dari masjid-masjidnya kaum muslimin. Maka di dalam memandang hal ini, sekalipun para ulama menjelaskan hukumnya sunnah muakkadah, jangan sampai ada di antara kita melalaikannya dan meremehkannya karena memandang sebatas perkara sunnah. Kemudian kurban tersebut paling utama dan afdalnya adalah disembelih sendiri. Kalau tidak mampu melakukannya sendiri, hendaknya ia mewakilkannya langsung kepada juru sembelih tepat ketika hendak disembelih. Dan yang lebih penting adalah turut menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut, sedangkan dagingnya dimakan sebagian dan sebagian lagi dibagikan kepada kaum muslimin. Maka kita lihat, belum banyak masjid yang memberi kesempatan kepada masyarakat yang mendaftar kurban untuk menyembelih sendiri kurbannya. Sebagian masyarakat pula berpikiran, karena sudah ada panitia yang menanganinya, maka mereka tidak lagi melakukannya sendiri. Padahal mereka mampu untuk menyembelih sendiri dan terkadang merupakan juru sembelih yang tersertifikat. Adapun bagi masyarakat yang tidak mampu menyembelih sendiri, maka kesunahannya adalah mewakilkan langsung tepat saat hendak dipotong kurbannya dan menyaksikan langsung prosesi pemotongan tersebut. Sayangnya kebanyakan yang berlaku di kampung kita ataupun Indonesia secara umum, mereka yang berkurban hanya berakad mendaftar di masjid tanpa ada akad mewakilkan penyembelihan. Yang lebih penting lagi, mereka tidak menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut karena mereka tidak memahami hukum dan hakikatnya. Adapun hukum menyaksikan penyembelihan kurban adalah sunnah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Nabi SAW mengatakan, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu yughfar laki 'inda awwali qatratin min dammiha kullu dhanbin amiltiha." Berdirilah wahai putriku, saksikanlah penyembelihan kurbanmu, karena sesungguhnya bagimu ampunan dari setiap tetes darah pertama, setiap dosa yang pernah engkau kerjakan. Maka perhatikanlah bagaimana baginda Nabi memerintahkan putrinya, seorang perempuan yang lembut, namun langsung menyaksikan proses pemotongan hewan kurban tersebut. Sedangkan hakikatnya adalah menyaksikan penyembelihan sifat nafsu kebinatangan yang ada pada diri kita. Imam Ghazali menegaskan bahwasanya lapisan roh manusia terdiri dari unsur-unsur yang cenderung kepada malaikat, binatang buas, binatang pemalas serta iblis. Maka sifat kebinatangan buas, kemudian sifat kebinatangan yang pemalas, lagi buas,
tersebut didohirkan dan dihayati pada binatang kurban, kemudian disembelih bersamaan dengan penyembelihan binatang tersebut. Karena sifat kebinatangan itu apabila melekat pada diri manusia, terkhusus kepada orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, maka ia akan berlaku cenderung menindas yang lain. Demikian pula jika sifat kebinatangan ini terjadi di dalam rumah tangga, maka setiap orang akan didorong oleh egonya masing-masing sehingga menjadi berantakan. Begitu pentingnya pembersihan diri dari sifat kebinatangan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa yang sampai kepada Allah taala adalah semata ketakwaan yang mendasari pemotongan hewan kurban tersebut, sementara dagingnya adalah jamuan terbesar di dunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk segenap kaum beriman. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Artinya, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk membersihkan sifat kebinatangan tersebut dengan dua jalan. Yang pertama dengan berkurban seraya mengetahui hakikatnya. Yang kedua memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah yang diijazahkan oleh para guru. Karena tidak ada amalan yang paling afdal dan paling membersihkan diri melebihi kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW menegaskan, "Ala unabbikum bi khairi a'malikum azkaha inda malikikum," dan seterusnya, yang artinya, hendakkah kalian aku beritahukan kepada amal yang paling baik untuk kalian serta paling mensucikan diri kalian di sisi Tuhan kalian, lebih tinggi nilainya daripada bersedekah emas, perak dan harta lainnya, dan lebih baik daripada kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala kemudian kalian terluka dan melukai. Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau SAW menjawab, amalan tersebut adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah hakikat daripada amaliyah kurban adalah menyaksikan penyembelihan dari sifat kebinatangan tersebut seraya senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa mensucikan diri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba yang senantiasa menghiasi diri dengan amaliyah sunnah, konsisten istiqamah dalam jalan rezeki yang halal, banyak beristighfar dan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan diri hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihil ghurar. Ibadallah, ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy
سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلام الله مع أصحاب رسولك أجمعين خصوصا الرسول عليك من مؤمن سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الله أن نهتك بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب ومن أشرف الكرام المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل كفرات الأبطال والمشركين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والسوء والمختلف والشريط والمحال ما ظهر منها وما بطن عن طريق هذا الخاصة وعن سائر بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله عليكم ولذكر عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر